Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi ibu-ibu semua, bapak-bapak. Apakah baik kabarnya semuanya, Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada perjumpaan kita kali ini ya, izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi ya terkait dengan kurikulum sekolah penggerak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kita membaca doa ya, Bapak Ibu. Saya ingin Bu Nur Kusumawati untuk memimpin doa, silakan. Nah, Bapak Ibu, sebelum mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Nur Kusumawati. Ibu-ibu semuanya, pada kegiatan ini ya, tadi sudah saya sebut bahwa kegiatan yang hari ke-6 ya. Kegiatan kita di hari ke-6 ini, kita akan membahas tentang apa sih kurikulum sekolah penggerak gitu. Nah, maka sebelum itu izinkan saya Bapak Ibu semuanya untuk men-share ya, PowerPoint dalam proses materi kita saat ini. Baik, Bu. Terlihat tidak Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Bapak Ibu, agenda kita hari ini ya, bahas tentang kurikulum, kerangka kurikulum sekolah penggerak. Nah, tujuan dalam kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu semua, yaitu Bapak Ibu dapat memahami peran dan fungsi dari kurikulum di satuan pendidikan. Lalu tujuan kegiatan kita yang kedua adalah Bapak Ibu dapat memahami peran dan fungsi kurikulum di dalam proses pembelajaran. Lalu kegiatan yang ketiga tujuannya itu adalah Bapak Ibu dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat adalah peserta atau Bapak Ibu dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi barangkali ini Bapak Ibu semuanya tujuan kita pada kegiatan kita hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin kita sedikit diskusi ya, atau kalau ada yang ingin ditanyakan silakan terkait dengan kurikulum yang baru ini. Jadi di kurikulum baru ini pemerintah melakukan sebuah program yang disebut dengan sekolah merdeka atau pendidikan yang merdeka. Nah, menurut Bapak Ibu Yuniasi, pendidikan merdeka itu yang seperti apa? Pendidikan yang merdeka itu adalah yang memberikan mungkin keleluasaan kepada baik guru maupun siswanya untuk mengembangkan diri, Pak. Jadi kalau dari sisi murid, mungkin murid itu lebih dominan, lebih banyak bisa mengemukakan pendapatnya. Sementara dari sisi guru, mungkin guru itu bisa mempersiapkan, membuat atau menyusun model-model pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini gitu. Betul. Terima kasih Bu Yuniasi atas jawabannya. Jadi pendidikan merdeka itu pendidikan yang memberikan kebebasan untuk anak ya, untuk anak dalam hal dia menentukan potensinya atau keinginannya gitu. Bisa di dalam materi pelajaran mungkin, atau dalam bidang mulok misalkan, atau ekstrakurikuler. Yang jelas siswa atau peserta didik diberikan kebebasan dan juga kesempatan untuk menggali potensinya. Kira-kira seperti itu yang diprogramkan atau gagasan
tentang merdeka di dalam kurikulum ini. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen kita mulai dari diri gitu ya. Sebelum kita mulai materi dari kerangka kurikulum, ibu-ibu semua dan bapak-bapak. Nah, di sini ada pertanyaan buat Bapak Ibu ya. Yang pertama itu, apa sih pengertian dari kurikulum menurut Bapak Ibu? Mungkin Ibu Yuniasi kembali bisa menerangkan tentang apa sih pengertian dari kurikulum. Silakan Ibu Yuniasi. Kurikulum ya Pak. Kurikulum itu menurut saya adalah suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, Pak. Betul. Jawabannya betul, Bu Yuniasi. Nah, lalu pertanyaan kedua, ya, untuk Bu Yuniasi lagi ya, yaitu apa sih? Masih berlanjut ya Pak? Masih berlanjut, Bu. Apa peran kurikulum di dalam satuan pendidikan, menurut Ibu Yuniasi? Tentunya peranan kurikulum di dalam satuan pendidikan itu sebagai acuan, Pak, atau sebagai pedoman di dalam proses pembelajaran. Ya, betul. Pedoman ya. Nanti kita akan tahu jawabannya di slide selanjutnya. Lalu pertanyaan yang ketiga, mungkin Ibu Nur Kusumawati, pertanyaannya itu adalah, apa peran kurikulum di dalam pembelajaran? Silakan Bu Nur. Peran kurikulum di dalam pembelajaran adalah sebagai rambu-rambu atau pedoman pembelajaran. Betul, jawabannya betul semua Bapak Ibu, luar biasa, sangat hebat Ibu-ibu di sini dan Bapak-bapak ya. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini kita akan menerangkan kita dari apa sih pengertian dari kurikulum. Nah, ini pengertian kurikulum. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran. Jadi, dia itu seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara. Lembaga penyelenggaranya siapa? Yaitu pemerintah dalam hal ini. Ya, penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi, dari pernyataan ini, jadi betul semua apa yang dikatakan Bapak Ibu adalah sebuah pedoman, kurikulum pedoman dan acuan dalam sebuah pendidikan, ataupun nanti dia bakal turun ke proses pembelajaran, karena kurikulum itu harus linier, satu kesatuan, sampai ke bawah, sampai di lapangan begitu, sampai dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu, cukup baik gitu ya. Sudah sangat paham Bapak Ibu di sini. Nah, selanjutnya, sebelum kita menuju ke kurikulum sekolah penggerak, nah di sini kita akan bahas dulu nih kerangka dasar kurikulum. Nah, jadi kalau dalam kerangka dasar kurikulum, yaitu adalah peningkatan kualitas pendidikan yang membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Maka di sini dilakukan penyesuaian pengorganisasian pembelajaran. Lalu yang di bawahnya itu adalah kurikulum bersifat dinamis, Bapak Ibu semuanya. Jadi kurikulum harus mengikuti zaman, dia harus sifatnya dinamik sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Karena zaman ya, karena kondisi kita dunia terus berubah-ubah, maka kurikulum demikian juga harus berubah Bapak Ibu. Sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Ya, barangkali nanti paradigma baru akan dibahas ya. Nah, salah satu upayanya adalah Bapak Ibu semuanya di sini ya, di kerangka dasarnya salah satu upayanya itu adalah untuk melakukan pembaharuan pembelajaran yang tentu sesuai dengan zaman, ya kan? Karena zaman berubah, maka juga harus adanya pembaharuan di dalam pembelajaran dengan mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan di dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, untuk suatu pengembangan kurikulum, maka harus ada pembedaan begitu, pembagian kewenangan
karena pusat tidak tidak lebih tahu daripada daerah tentang kondisi yang terjadi di daerah. Maka sebuah pendidikan atau pembelajaran itu harus diberikan otonomi untuk mengatur gaya pembelajaran ataupun pengelolaan pembelajaran. Nah, di sini dilanjut ya, Bapak Ibu semuanya, ada kewenangan pusat dan ada kewenangan satuan pendidikan. Jadi tugas pusat, tugas Kemendikbud, Kemenristek ya, yaitu dia memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur kurikulum. Mungkin struktur kurikulum ini yang tadi mungkin yang sudah dibahas ya, terkait dengan fase-fase di dalam pendidikan, kayak misalnya PAUD fase A. Kalau SMA itu ada namanya fase E, dan itu harus berkesinambungan materinya dan segala macam. Lalu kedua, kewenangan pusat yaitu menciptakan atau membuat sebuah acuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, nanti profil Pancasila ini, pelajar Pancasila ini akan dibahas ya nanti setelah slide ini, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga yaitu capaian pembelajaran. Ini dibuat oleh pusat, Bapak Ibu semua. Dan yang keempat, prinsip pembelajaran juga assessment ya. Nah, lalu apa kewenangan dari satuan pendidikan? Yang pertama itu, satuan pendidikan punya kewenangan untuk membuat visi misi sekolah. Jadi pembagian ini ya, tadi dasarnya itu karena pusat ya tidak begitu mengenal daerah dan daerah itu punya kekhasannya masing-masing, maka di sini satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk menyusun visi, misi dan tujuan sekolah. Dan yang kedua adalah satuan pendidikan diberikan kewenangan kebijakan sekolah terkait kurikulum. Jadi kurikulum pusat sama kurikulum sekolah harus berkaitan. Tapi nanti sekolah yang punya yang punya kewenangan untuk mengatur itu semua sesuai dengan kondisi lingkungan daerahnya sekitar. Nah, pembelajaran dan juga asesmen serta mengembangkan kurikulum operasional yang menjadi kebijakan tentang pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Jadi kira-kira seperti itu pembagian ya, kebijakan antara pusat dan satuan pendidikan. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu semua. Nah, lalu di dalam tahun 2021 ya, di tahun 2021, nah, pemerintah meluncurkan sebuah kurikulum sekolah penggerak. Lalu apa sih kurikulum sekolah penggerak itu ya? Nah, di sini dijelaskan bahwa Bapak Ibu semua, kurikulum sekolah penggerak adalah kurikulum yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, secara menyeluruh. Jadi potensi siswa harus bisa dikembangkan di dalam kurikulum ini, sehingga guru harus memfasilitasi ya pengembangan tersebut dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil Pancasila ini adalah sebuah tujuan, sebuah cita-cita daripada kurikulum sekolah penggerak. Nanti di slide selanjutnya Bapak Ibu akan kita bahas profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter. Jadi ada dua komponen ya yang difokuskan, yaitu pendidikan kompetensi dan karakter. Ya, pendidikan karakter sangat ditanamkan di kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini bisa diawali dengan SDM yang unggul. Ya, yaitu siapa? Guru dan kepala sekolah. Kalau itu sudah dilakukan antara guru yang punya potensinya unggul gitu dan juga kepala sekolah, maka profil pelajar Pancasila bisa dilakukan. Nah, makanya kita melakukan pelatihan sekolah penggerak untuk menggali atau membangun kompetensi kita nih, atau membangun sumber daya manusia
yang unggul, biar kita unggul, biar kita juga bisa memberikan materi-materi yang menarik di dalam proses pembelajaran kurikulum penggerak. Nah, lalu tujuan program sekolah penggerak yaitu upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Ya, jelas ini ya, dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, tadi di sini disinggung pengembangan hasil dari siswa secara holistik. Nah, di sini saya menemukan pendidikan holistik ya. Itu seperti apa, Bapak Ibu? Oke. Nah, mungkin ini jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Ada orang yang nanya ya, saya nggak melihat beberapa waktu lalu di kurikulum ini tentang pendidikan lingkungan, gitu ya. Jadi kalau kita pengen mendalami tentang holistik ya, nah holistik ini sebetulnya pemikiran pendidikan Bapak Ibu semua, ya, di mana di dalam pemikiran holistik ini di dalam pendidikan bahwa mereka percaya bahwa individu itu dapat menemukan identitas, makna, dan tujuan-tujuan hidupnya melalui hubungan dengan masyarakat. Jadi setiap individu itu dengan sendirinya dia dapat menemukan identitas maknanya dan tujuan hidupnya itu jika dalam kegiatan nih, kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran, dalam kegiatannya itu dihubungkan dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai spiritual. Nah, ini selaras dengan kurikulum penggerak ya, di mana kerangka kurikulumnya nanti setiap mata pelajaran itu ada kuota siswa untuk melakukan tugas yang bervariatif. Bervariatif ini apa? Siswa diberikan tugas ya, tapi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang diberikan tugas yang berhubungan langsung dengan lingkungan alam. Kalau agama mungkin ya, itu bisa berkaitan dengan nilai-nilai spiritual. Dengan cara itu, Bapak Ibu semua, mereka kemudian dapat menemukan identitas, makna dari proses pembelajaran yang holistik tadi. Nah, yang kedua, sifat dari holistik adalah tanggung jawab dan melakukan hubungan yang harmonis terhadap alam semesta. Ya. Dan yang ketiga adalah upaya menjaga keseimbangan dengan tetap mengedepankan aspek norma dan syarat nilai yang merupakan suatu kehormatan bagi manusia. Jadi di sini terlihat ya di poin ketiga karakter, ya, pendidikan karakter. Aspek normatif, nah itu bisa kita dapatkan di dalam nilai-nilai spiritual. Nanti dia akan sendirinya menjadi sosok orang yang tahu akan batasan nilai-nilai. Dan itu adalah memang sebuah dasar atau sebuah kehormatan bagi manusia, karena memang manusia adalah makhluk yang sempurna. Maka dia harus memiliki tanggung jawab, nah, poin kedua nih, dan melakukan hubungan yang harmonis terhadap alam semesta. Jadi manusia dituntut di dalam holistik ini, karena kemampuannya tadi, kemampuan yang dikembangkan dari potensi berbagai macam tadi, ya, dituntut untuk menjadi manusia yang harmonis terhadap alam semesta. Nah, di sini saya melihat ada semacam pendidikan lingkungan gitu di kurikulum penggerak ini. Baik teman-teman, ini pencarian saya aja nih sendiri ya tentang pendidikan holistik. Nah, di kurikulum ini sering disebut tadi ya tentang profil pelajar Pancasila. Oke, baik. Bapak Ibu, ada 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama ada beriman bertakwa, ya. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis di sini, ada gambar di samping ya. Lalu ada kreatif, bergotong royong, dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Barangkali di sini ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu ciri dari sifat di antara 6 dimensi ini? Ciri-cirinya atau pengertiannya silakan. Mungkin Ibu Yuniasi
yang mandiri itu seperti apa, Bu Yuniasi? Siswa yang mandiri ya Pak? Ya, betul. Maksud dengan siswa yang mandiri? Ya. Ya, siswa yang mandiri itu diharapkan nantinya kalau misalnya setelah pembelajaran itu dia bisa tidak bergantung kepada orang lain seperti itu mungkin. Kemudian apa lagi ya? Ya seperti itulah Pak. Betul. Bagus banget Ibu Yuniasi. Barangkali Ibu Nur bisa menjelaskan atau menambahkan begitu soal tentang mandiri tadi ya. Siswa yang mandiri. Karena dari profil pelajar Pancasila ini kita dituntut ya, cita-citanya itu menjadikan pelajar itu mandiri. Kira-kira bagaimana Bu Nur? Harusnya Belajar mandiri mandiri, itu kayak gimana? belajar mandiri kalau menurut saya bisa menyelesaikan apa ya, masalah-masalah dalam pembelajaran, bisa menyelesaikan sendiri, itu ya. Betul. Terima kasih Bu Nur dan Bu Yuniasi. Ya, kita akan lihat di sini ibu-ibu semua pengertian dari 6 dimensi ini. Nah, tapi sebelumnya pengertian dulu. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Jadi kalau dulu istilahnya mungkin ini berkaitan juga sama berkebinekaan global. Pakaiannya lokal, tapi pikirannya global. Tampilan stylenya itu lokal, tapi pikirannya mendunia. Nah itu kalau mungkin barangkali dulu di kampus ya, di kampus-kampus sering ada kayak gitu. Jadi ada teman kampus yang pakaiannya lokal banget, tapi dia tetap pede gitu ya, tetap pede karena dia punya pikiran yang global. Tapi ketika dia berjumpa dengan atau hadir di dalam ruang diskusi, itu luar biasa pikirannya. Itu mungkin begitu ya kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama ya yang tadi ya, 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini pengertiannya Bapak Ibu semuanya. Banyak ya, Bu. Profil pelajar Pancasila. Nah, di sini disebut bahwa beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa itu seperti apa? Ya. Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Nah, ini isi dari kebinekaan global, pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Saat ini kan luar biasa tantangannya. Sebelum-sebelumnya terjadi rasisme kita terhadap orang-orang Papua. Nah, ini karena kurang pendidikan berkebinekaan global, Bapak Ibu semuanya. Sehingga dari keadaan seperti itu menumbuhkan rasa saling menghargai, ya, menghargai satu sama lain, dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, elemen kuncinya itu adalah ya mengenal dan menghargai budaya, lalu kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan juga refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi itu poin-poin dari berkebinekaan global. Lalu yang ketiga, bergotong royong. Mungkin gotong royong itu sering disebut-sebut kan di setiap kurikulum, yaitu gotong royong itu kemampuan untuk melakukan kegiatan atau kerjasama lah istilahnya Bapak Ibu dengan sukarela. Kalau dalam istilahnya itu kayak menciptakan suasana solidaritas, saling solid gitu ya, dikerjakan ya bersama-sama dengan harapan berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemennya itu adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kepedulian, saling peduli
peduli terhadap sesama. Itu bisa kita ciptakan nanti di ruang kelas kita, Bapak Ibu. Ya, misalkan temannya ada yang sakit, nah teman-teman yang lainnya harus peduli dengan teman yang sakit tersebut, dan mereka harus berbagi. Lalu yang mandiri ya, ini adanya di bawah dia. Pelajar Indonesia tadi yang dijawab oleh Bapak Ibu ya, merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi diharapkan siswa-siswi ya, siswa-siswi itu mandiri. Ia tidak bergantung kepada orang lain, tidak ketergantungan dengan apapun. Sehingga nanti pada kehidupan nyatanya ya, dia tidak bergantung kepada siapapun. Dia dapat berdiri di kakinya sendiri. Sebab apa? Sebab ya pada akhirnya manusia itu bergantung pada dirinya. Bergantung pada dirinya sendiri. Di sisi lain juga bergantung kepada Allah ya. Jelas itu. Nah, lalu ya, yang terakhir itu adalah bernalar kritis. Oh, masih ada. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif ya, memproses informasi. Jadi di sini ditulis bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi atau mengolah sumber. Mana sumber yang hoax ya, yang bohong atau tidak, yang baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Jadi dia mengolah data ya, lalu membangun semacam keterkaitan di antara informasi tersebut untuk sebagai apa? Sebagai bahan tulisan kalau dalam menulis ya biasanya. Lalu dia bisa menganalisis informasi dan juga mengevaluasi dan juga menyimpulkannya. Jadi tahapan bernalar kritis ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Luar biasa. Jadi siswa-siswi kita diajak ya untuk melakukan menulis ya, melakukan kegiatan menulis. Dan ini bukan hanya menulis ya, ini bisa diterapkan di dalam kelas. Biasanya di kelas itu banyak siswa-siswi yang kritis. Nah, kita guru harus memfasilitasinya. Dia mau nanya apapun, silakan. Kita sebagai guru mengarahkan, ya, mengarahkan, memfasilitasi, mewadahi. Begitu. Nah, elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, lalu menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Nah, ini bisa ya, kegiatan nalar kritis bisa dilakukan di kelas ataupun di luar kelas, di ekskul. Biasanya di OSIS ya, mereka bisa melakukan itu semua, dan bahkan mereka bisa sampai ke tahap mengambil keputusan. Itu salah satu bentuk dari bernalar kritis. Kalau di kelas barangkali siswa yang kritis, yang suka menyatakan pendapat ya, biasanya seperti itu, tipe-tipe bernalar kritis di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, ini kreatif mampu memodifikasi ya. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original. Jadi dari pendidikan yang diampu itu semua diharapkan dia mampu menjadi seorang yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu, sebuah karya yang original. Nah, makanya kadang-kadang kan di kelas itu ada siswa yang memang sangat kreatif. Saya waktu itu pernah bagi pengalaman aja Bapak Ibu di anak IPA begitu, tapi ini siswa dia suka melukis, tapi tidak ada yang mewadahi pada saat itu. Nah, saat itu kemudian saya melakukan apa Bapak Ibu? Saya tantang dirinya untuk melukis wajah saya. Saya tantang. Dia dengan semangatnya, Bapak Ibu. Dia anak IPA, dia suka fisika juga, tapi di sisi lain dia suka melukis. Suka matematika juga, hitung-hitungan, tapi dia suka melukis. Dia ditantang seperti itu sangat senang Bapak Ibu. Ya. Dan itu merupakan karya original.
itu sudah sebuah karya. Ya. Dan guru juga harus membuat sesuatu yang bermakna bagi siswa, ya, bermanfaat dan berdampak. Jadi selain kita menggali kompetensi, kita juga mengembangkan kreativitas, membangunkan atau membangkitkan, mewadahi juga kreativitas si anak. Karena bukan hanya apa ya, materi ya, tapi karya-karya seperti seni itu termasuk dalam capaian atau tujuan di dalam kurikulum penggerak. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, ini ada sebuah gambar ya yang kita ketahui semua, tokoh pendidikan Indonesia bernama Ki Hajar Dewantara. Ada perkataannya itu yang sering kita dengarkan, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dia menggambarkan bagaimana guru harusnya menjadi guru begitu, menjadi seorang pendidik. Ya, dia mengatakan di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Guru memberikan reward, memberikan arahan. Ya, kira-kira seperti itu kegiatan kita pada hari ini, materi kita tentang sekolah penggerak. Baik, apakah Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Mau bertanya, Pak? Ya, Ibu Yuniasi, silakan. Ya. Setelah beberapa hari mendapatkan ini ya Pak, pemahaman tentang kurikulum sekolah penggerak dan profil pelajar Pancasila, di mana di situ memang kita memberikan porsi yang besar gitu ya kepada siswa untuk lebih mengaktualisasi dirinya, untuk mengemukakan pendapatnya dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini itu saya pernah baca ada istilah bahwa guru itu menghamba kepada muridnya, gitu ya Pak. Nah, saya pengen ada penjelasan Pak, definisi kata menghamba ini sepertinya kok bagi kami kurang tepat gitu. Jadi kalau menurut penjelasannya seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Yuniasi. Memang kata menghamba itu kalau diartikan secara apa namanya, kalau kita pikiran kasar begitu ya, itu dianggap kasar oleh sebagian orang, menghamba, seolah-olah kita yang apa namanya, yang menunduk gitu ya terhadap siswa kalau hamba itu. Tapi sebetulnya menghamba itu, ini kan bahasanya Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Menghamba artinya itu kalau dalam Ki Hajar Dewantara memberikan pelayanan. Guru menghamba itu memberikan pelayanan, ya, memberikan kesempatan, memberikan hak kepada siswa. Jadi siswa diberikan hak dan pelayanan dari guru gitu. Jadi bukan berarti guru seolah-olah mengkeos-keos menjadi pengemis gitu ya, mengais-ngais seperti pengemis kepada siswa, tapi bukan seperti itu pengertiannya. Nah, di dalam kurikulum penggerak siswa memang dijadikan sebagai subjek begitu. Porsi siswa sungguh besar kalau kita persenkan 100%. Guru di situ memfasilitasi. Nah, nanti barangkali ketemu nih artinya. Guru di situ memfasilitasi siswa. Guru mendampingi siswa, mengarahkan, membimbing ke arah tumbuh kembangnya siswa. Jadi setiap keinginan siswa dalam batas norma, ya guru harus memfasilitasinya. Nah, menghamba itu dalam konteks itu, guru melayani dalam proses tumbuh kembang daripada siswa tadi sampai dia dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai dia menjadi manusia yang seutuhnya. Karena dalam pendidikan adalah memanusiakan manusia. Jadi kira-kira seperti itu Ibu Yuniasi, jawaban saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih Bu Yuniasi. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya?
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah proses kegiatan kita hari ini selesai ya. Kalau memang tidak ada yang nanya, maka kita akan tutup. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang hadir dalam kegiatan hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua, membawa pandangan baru kita di dalam pendidikan, dan juga membawa pandangan baru dalam proses pembelajaran. Barangkali itu saja, Bapak Ibu. Kalau banyak salah mohon dimaafkan dan kekurangan. Demikian dari saya. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, Bu Inasi, Pak Japet.